Salah satu yang juga pernah mengalami mati suri adalah bintang film Kawakan, Agus Melas. Mas Agus, Yes. Anda waktu dibilang atau dinyatakan meninggal itu umur berapa waktu itu? 15, 16. Jadi kalau dihitung-hitung udah 43 tahun, 44 tahun lalu. Nah, penyebabnya apa? Saya mengalami satu kecelakaan di mana diri saya terseret 29,8 apa 28,9 meter. Setelah saya sehat kembali, saya lihat di polisi lalu lintas itu proses verbalnya harus saya tanda tangani kan. Iya. Nah, jadi saya dibonceng. Kemudian pada saat saya dijemput dari rumah, saya dibonceng. Saya nggak tahu bahwa itu adalah perjalanan akhir dari dia sebagai sahabat. Tunggu, ini menarik. Akhir dari perjalanan dia sebagai sahabat. Ya. Apa yang terjadi pada sahabat Agus Melas? Sebelum itu, kita ikuti dulu kisah tentang Agus Melas. Mati Suri membawa perubahan pada hidup aktor film nasional era tahun 70-an dan 80-an ini. Agus Melas mengalami peristiwa mati suri pada usia 15 tahun setelah mengalami luka parah akibat kecelakaan saat dibonceng sepeda motor seorang temannya di Surabaya. Saat mendapatkan upaya pertolongan dari Mantri Kesehatan di rumah sakit kecil setempat, Agus mengaku sempat merasakan bagaimana ia melepaskan diri dan meninggalkan jasadnya. Ia menjumpai pemandangan spiritual yang takkan pernah bisa dilupakannya hingga kini. Kejadian yang menurutnya tidak mudah ia jelaskan secara ilmiah maupun medis. Setelah peristiwa yang masih meninggalkan trauma dalam hidupnya, aktor yang telah berakting dalam 40-an film layar lebar ini menjadi banyak berubah dalam menjalani kehidupannya. Ia lebih banyak berpikir positif, semakin yakin pada kekuatan Tuhan, dan selalu mensyukuri rezeki yang ia terima. Pesan dan pengalaman spiritual yang ditemuinya juga dijadikannya bahan pegangan hidup dan konsultasi bagi dirinya sendiri, serta orang lain yang sedang bimbang dalam hidup dan keimanan. Mas Agus, Ya. bisa cerita bagaimana persisnya sampai Anda mengalami kecelakaan dan mati suri waktu itu? Jadi saya dijemput dari rumah, saya diajak jalan, diajak mampir dulu ke rumahnya oleh sahabat saya ini. Ya. Dan ternyata di situ dia bertengkar ribut besar dengan ibunya karena dia anak satu-satunya yang menjadi harapan keluarga itu. Gitu. Saya bisa dengar pertengkaran di dalam itu betapa kerasnya saat itu tuh. Saya juga bingung, saya nggak punya hak untuk menengahi. Akhirnya saya hanya menunggu aja di di beranda rumah. Kemudian, yuk kita jalan-jalan. Siapa yang bawa? Dia. Anda dibonceng? Saya dibonceng. Jadi Anda di belakang ini? Di belakang. Terus? Kemudian dia ngebut. Artinya Vespa zaman dulu tuh kalau bisa sudah sampai habis-habisnya speedometer lah. Dia bawa, kemudian itu agak gelap jam 7 malam di Embong Mahalang, barangkali ya sudah 40 tahun lalu.